Selamat datang di Lope Loka-Loka, bersama saya Marina Nur Prativi. Di sesi kali ini kita mau membahas jenis-jenis tepung gluten free dan perbedaan aplikasinya untuk tepung komposit versus tepung tunggal. Materi ini disponsori oleh Lokal-Loka, L-nya 2 di tengah ya, jangan lupa. Loka-Loka bisa bikin makanan Anda tetap enak, lebih sehat, dan tentunya tanpa tepung terigu. Dapatkan potongan harga 10% untuk pembelian produk Lokaloka melalui website www.lokaloka.com. Jadi Anda bisa pilih produk yang Anda perlukan. Kemudian sebelum check out jangan lupa masukkan kode kupon LOPE, LOPE. Ya, sekali lagi masukkan kode kupon LOPE. LOPE, kemudian baru Anda check out dan Anda akan langsung mendapatkan diskon 10%. Untuk sesi kali ini kita mau membahas nih lebih dekat, membahas lebih detail mengenai tepung gluten free, jenis-jenisnya, dan perbedaan aplikasinya. Yang pertama kita lihat dulu nih ada tepung bebas gluten yang dibuat dari bahan pangan utuh, yang dibuat dari umbi atau serealia utuh. Ya, cara membuatnya kalau untuk umbi-umbian itu umbinya dikupas, dicuci, diiris tipis-tipis menjadi sawuts atau chips. Ya, selanjutnya adalah dikeringkan, kemudian ditepungkan dan diayak. Jadi deh tepungnya, tepung singkong, tepung ubi, tepung kentang, tepung sukun, tepung labu, tepung talas. Ini prinsip membuatnya sama. Kalau untuk tepung serealia seperti tepung jagung, tepung sorghum itu perlu tambahan khusus ya. Perlu tambahan perlakuan khusus seperti mungkin perendaman untuk membuat bijinya itu lebih lunak sehingga lebih mudah untuk ditepungkan, dan tentu juga alat penepungannya berbeda dengan tepung umbi. Ya, ada proses penyosohan, ada proses perendaman, kemudian baru penggilingan menjadi tepung. Ada tepung sorghum, tepung jagung, tepung jali, tepung hotem. Nah, dua jenis tepung yang terakhir ini apakah Anda sudah pernah dengar dan coba gunakan gitu ya. Kalau hotong ini adalah pangan lokal spesifik di Pulau Buru di Maluku ya, buru hotong. Tepung jali ini ada banyak di Jawa Barat sebenarnya dulu, tapi sudah semakin sedikit. Nah, untuk di Jakarta, di Betawi, ada makanan khasnya, makanan lokalnya itu adalah bubur jali ya. Sekarang juga sudah semakin sedikit sepertinya ini. Kemudian jenis tepung yang kedua adalah tepung pati. Jadi berbeda dengan tepung utuh, pati ini dibuat melalui proses pemarutan. Kemudian setelah diparut, tidak dibikin chips atau sawut ya. Kita harus membuat dia itu benar-benar lebih kecil dengan proses pemarutan. Kemudian direndam, pencucian, penyaringan, pengendapan, pengeringan, dan penggilingan. Jadi ada proses pengendapan. Endapan yang ada itulah pati. Dan itulah yang kemudian dikeringkan dan dijadikan tepung. Misalnya tepung tapioka dari pati singkong, maizena dari pati jagung, pati kentang, pati Garut dari umbi Garut gitu, atau kita kenal dengan tepung arut dan lain-lain. Nah, kemudian hampir semua jenis tepung bebas gluten itu proteinnya rendah, sehingga menghasilkan olahan kita itu lebih pucat ya dibandingkan dengan olahan terigu. Karena protein kalau dipanaskan itu akan terjadi reaksi Maillard yang membuat pencoklatan pada produk akhir, dan produk akhir yang coklat itu lebih disukai oleh konsumen gitu. Misalnya roti ada kecoklatan gitu kan lebih menarik daripada roti yang pucat. Seperti itu ya. Bolu yang agak kecoklatan juga lebih menarik dibanding bolu yang pucat. Seperti itu ya. Coklat di sini bukan berarti jangan bayangkan coklat banget gitu ya, tapi dia tuh kayak lebih warna mateng gitu, warna mateng keluar dari oven gimana deh itu. Nah, kalau tepung bebas gluten itu dia lebih pucat warnanya, jadi lebih putih gitu. Oke. Kemudian dari segi tekstur, tepung bebas gluten ini dibagi jadi 3. Ini juga udah dibahas di lope sebelumnya ya. Ada tepung berat. Kalau digunakan 100% dalam adonan cake, itu cake-nya padat, keras, seret, bantet gitu ya. Nggak bantet juga sih. Padat lah, lebih padat dan seret gitu ya. Contohnya tepung sorghum, tepung jagung, tepung ubi, tepung talas. Dan cake-cake yang menggunakan tepung berat 100% ini tidak bisa mengembang seperti yang Anda harapkan. Jadi tekstur cake-nya lebih kayak pound cake gitu. Tidak bisa membuat sponge cake, membuat chiffon apalagi ini nggak bisa. Kalau 100%, kalau dicampur bisa.
Kemudian tepung ringan, ini tidak membentuk tekstur cake yang baik karena dia dibuat dari pati. Sifatnya kalau pati-pati ini, tepung ringan ini dia membantu memperbaiki tekstur cake menjadi lebih empuk, menjadi lebih halus gitu ya. Cookies menjadi lebih renyah, lebih crunchy, gorengan juga lebih renyah. Kemudian tepung sedang, ini dapat digunakan 100% dalam cake. Hasilnya memang lebih padat dibandingkan tepung terigu, tapi lebih baik dibanding kalau kita menggunakan tepung berat 100%. Misalnya tepung mochav, tepung beras, tepung pisang ini ya. Dia itu nggak terlalu berat banget sehingga adonan cake Anda bisa mengembang gitu. Bikin sponge cake masih bisa. Bikin chiffon perlu dicampur dengan tepung ringan ya. Oke, sehingga tadi contohnya baru dalam cake ya, belum dalam aplikasi yang lain. Contohnya cake aja supaya lebih mudah dipahami ya. Untuk kreasi gluten free yang bagus, jadi Anda perlu tahu. Yang poin pertama adalah tepung tunggal itu nggak luas sebagai bahan baku aneka jenis makanan. Ada yang bisa 100% pakai tepung tunggal, ada yang mesti dikombin. Ada yang misalnya tepung sedangnya 50-50 dengan tepung ringan, ada yang tepung beratnya 80-20 tepung ringan, ada tepung berat 30, tepung sedangnya 30, tepung sedangnya misalnya di 50, tepung ringannya di 20. Beda-beda gitu kombinasinya ya. Jadi kita harus mengenali setiap jenis tepung dan setiap jenis pati. Nah, apa nggak mabok? Coba Anda bayangkan gitu ya, segitu banyak jenis makanan lokal di Indonesia, segitu banyak jenis tepung, segitu banyak jenis pati, tepung pati, itu mesti dikenali satu persatu. Gitu ya. Karena dengan mengenali karakteristik bahan baku, tepung berbeda dengan pati, tepung beras beda dengan tepung sagu, jenis patinya amilosa amilopektinnya beda, kemampuan membentuk gelnya berbeda gitu ya. Memang masing-masing beda tepung, beda karakteristik, beda hasil. Itu udah saya ulang berkali-kali ya. Kombinasi antar tepung antar pati yang berbeda tentu akan menghasilkan olahan yang berbeda juga karakteristiknya. Bisa disukai konsumen, sangat disukai atau bahkan tidak disukai. Kemudian di sini karena gluten free, kita perlu cari dong bahan penggantinya. Nah, yang biasanya digunakan adalah golongan hidrokoloid gitu ya, seperti carrageenan, santan gum, glukomanan, arabic gum, guar gum, CMC maupun psyllium husk. Nah, masing-masing dari golongan hidrokoloid ini ada bahan bakunya berbeda, keamanan pangannya juga berbeda, ada yang tergolong CPPB, cara pengolahan pangan yang baik, ada batas atas penggunaannya gitu supaya tidak menimbulkan resiko kesehatan bagi manusia kayak gitu ya. Nah, si golongan hidrokoloid ini digunakan untuk membantu tepung bebas gluten itu mengikat air, membentuk gel ya, mengembang sehingga hasil akhirnya itu bagus. Membentuk adonan bisa menjadi elastis misalnya seperti itu ya. Nah, ini ada contekan sedikit ya, contekan ya. Beberapa jenis olahan dan jenis tepung yang bisa Anda gunakan. Misal, chiffon, sponge, butter cake, brownies itu bisa tepung tunggal, bisa tepung komposit lebih bagus gitu ya. Hidrokoloid tidak usah digunakan. Membentuk drop cookies atau cut out cookies, tepung tunggal bisa, tepung komposit bisa, hidrokoloidnya boleh pakai boleh enggak. Membuat mie, kulit dimsum, kulit pangsit itu wajib tepung komposit, tepung tunggal doang nggak bisa say gitu ya. Hidrokoloidnya wajib digunakan gitu ya, kurang lebih cara bacanya si tabel ini ya, silakan disimak sendiri. Ada banyak nih udah saya bantu kategorikan ya, jenis-jenis olahan dan jenis tepung yang digunakan. Dan kalau diperhatikan semua jenis olahan ini lebih bagus kalau kita menggunakan tepung komposit. Oke, sehingga Anda tidak perlu mengenali karakteristik tepung yang segitu banyaknya, tidak perlu menggonta-ganti kombinasi tepung untuk antar olahan, cukup satu jenis tepung aja untuk aneka produk Anda. Gitu ya. Cukup gunakan tepung loka-loka untuk aneka jenis olahan. Ini seperti sudah saya gambarkan gambar di samping ini semua menggunakan tepung loka-loka dari jajan pasar, sesederhana kue cubit, kemudian juga bikin aneka lauk-lauk seperti ini ya, mie, martabak gitu, dan banyak-banyak ya bisa digunakan tepung loka-loka. Oke, jadi tepung loka-loka ini bisa digunakan untuk ini ya. Ini ada gambar chiffon, kemudian yang tengah ini pizza, yang bawah ini nugget ya. Ada macam-macam bisa digunakan ya, tidak perlu gonta-ganti kombinasi tepung.
Contoh ya, ini contoh adalah hasil yang kita uji coba. Membuat martabak manis dengan takaran tepung yang sama, takaran bahan lain yang sama, ternyata hasilnya berbeda. Bener-bener sama takarannya, cara membuatnya juga sama, suhu apinya sama. Jadi kita meminimalisir perbedaan dalam komposisi dan cara pembuatan. Yang beda apa? Tepungnya doang. Yang satu pakai tepung mocaf, tepung tunggal. Yang satu pakai tepung lokaloka, tepung komposit. Anda bisa lihat bedanya. Yang pertama dia bantet, tidak bersarang, tidak berongga. Yang bagian bawah dia terbentuk sarang, terbentuk rongga, dan bisa mengembang. Gitu ya. Kemudian ini bikin sponge cake ya, bikin pandan sponge cake. Untuk tepung tunggal, dia mampu mengembang dengan baik meskipun tanpa menggunakan SP. Jadi please, SP ini tidak wajib digunakan untuk membuat cake. Kalau kita membuat cake dengan benar, bahan bakunya oke, berkualitas, cara pembuatannya benar, kita tidak perlu bahan pengembang kue. Bahan pelembut kue itu sebenarnya nggak perlu. Ya, nanti kita akan ada sesinya tersendiri ya. Oke, teksturnya agak kering. Mungkin kalau digambar nggak terlalu terlihat ya, tapi ketika kita coba organoleptik itu kelihatan bedanya ya. Seret masih beraroma singkong yang tidak menyenangkan walau sudah diberi pasta pandan. Ini saya bikinnya pakai pasta pandan loh, yang artificial, bukan yang alami ya, untuk menutupi aroma asli tepung dengan lebih kuat. Kita pakai artificial, ternyata juga masih tercium gitu. Kemudian tepung lokaloka yang bawahnya ini mampu mengembang dengan baik tanpa SP. Jadi pengembangan daya kembangnya ini untuk sponge cake tidak jauh berbeda, hampir sama tingginya si cake-nya itu sama. Sekali lagi ini digunakan dengan bahan baku yang sama, cara pembuatan yang sama, di oven dipanggang bareng-bareng gitu ya. Jadi meminimalisir perbedaan bahan baku dan proses, tapi ternyata hasil akhirnya berbeda karena beda tepung, beda karakteristik, dan beda hasil. Ya, teksturnya lebih lembut dan lembab, jadi nggak kering dan nggak seret. Kemudian minim aroma yang tidak menyenangkan dan mirip bolu dari terigu. Saya coba ke beberapa orang yang tidak melakukan diet gluten free, mana yang dia suka, yang topping keju atau topping almond. Semua memilih topping almond, dan anak-anak yang dicari mana yang atasnya kacang gitu, bukan mana yang atasnya keju gitu. Ketika mereka udah nyobain, mau lagi, minta lagi, mana, mau yang kacang, mau yang keju, mau yang atasnya kacang, seperti itu, yang mau yang atasnya almond. Artinya si tepung lokaloka ini dia lebih disukai oleh konsumen umum, konsumen awam yang tidak melakukan diet gluten free. Dia lebih bisa diterima dibanding tepung tunggal. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Oke, nah ini ada beberapa testimoni dari teman-teman yang sudah menggunakan tepung lokaloka gitu ya. Bikin bakwan pakai tepung lokaloka enak. Bikin cookies udah 2 minggu di toples masih keras renyah. Kemudian muffin coklat enak gitu. Anak-anak lebih suka yang pakai lokaloka karena lebih wangi kayak gitu. Tapi aku coba pakai terigu biasa nggak sewangi yang lokaloka aja. Nah, lo ini juga ada ya. Seperti itu. Bikin soft cookies bisa juga. Kemudian ini ada pelanggan lokaloka yang tinggal di Qatar, dia bikin tepung donat yang menggunakan donat menggunakan tepung premix donat lokaloka seperti itu. Kenyalnya juga enak kayak donat kentang seperti itu ya testimoninya. Kemudian ini bikin pizza gitu ya, bikin pizza, kemudian bikin kue semprit, bikin kastengels. Kemudian ini bolu gulung, ini bukan bolu gulung saya, ini bikin teman-teman nih yang bikin ya, pelanggan lokal-lokal membuat bolu gulung selai kurma sukari. Kemudian juga bikin sus, enak, kopong, berhasil. Bisa dilihat ya, ini tekstur susnya kokoh, kemudian bagian dalamnya juga kopong. Kemudian ayam goreng gluten free gitu ya, berasa gurih, nggak keras, dan di tenggorokan aman. Pizza lagi, tebal, teksturnya kenyal, lembut, dan empuk. Kemudian ini marmer cake, aduh cantik banget ini marmer cake-nya, sultan banget ya yang bikin ya cake-nya ini. Jamur crispy, aduh jadi lapar, jadi lapar ya. Ayo dong kita bikin olahan gluten free yang enak, lebih sehat gitu ya dengan menggunakan tepung lokaloka. Nah, kalau Anda pengen ditanya ini, pengen diskusi juga nih seputar diet gluten free maupun penggunaan lokaloka, boleh banget email ke saya langsung ke marina@lokaloka.com. L-nya 2 di tengah, LOKA.com.
Terima kasih sudah menyimak Lope kali ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah di materi Lope yang selanjutnya gitu ya. Kita akan bahas macam-macam deh pokoknya seputar gluten freean. Lebih tepatnya seputar olahan gluten free. Oke, terima kasih.